tesnya dari Syekh dari Kaironya datang ke sini waktu itu. Oh. Ya qadarullah saya enggak tahu juga Ustadz Wendy. Pak Wendy diterima ini ya Rizky. Diterima, dapat ya akhirnya ya berangkat. Yuk teman-teman, kembali lagi sama gua Wendy di channel YouTube Banten Podcast. Kali ini gua kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah Kakanda Dimyati Khair, yang mana beliau ini adalah senior saya waktu sekolah di Mandok Serang dan panutan saya di sekolah dulu. Beliau ini pernah belajar di Al-Azhar Kairo Mesir. Assalamualaikum Kakanda Dimyati, sehat Kakanda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz Wendy sehat ya? Alhamdulillah, Ustadz jauh. Kadim, sudah lama kita nggak berjumpa nih. Terakhir kali itu Wendy ketemu Kadim itu ya setelah di Mandua. 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Dan itu 2013 Kadim ya. Betul. Terakhir kali itu karena Kadim itu segera berangkat ke Al-Azhar Kairo gitu. Ya. Kadim, sekarang kesibukannya apa, Kak? Kesibukannya ngurus istri yang pertama karena memang masih pengantin baru 3 bulan yang lalu. Yang kedua ngajar di salah satu pesantren yang ada di Cilegon, tepatnya Al Khairiyah. Kemudian dan lain-lain lah. Dan lain-lainnya ya namanya santri di kampung. Ngeriung gitu, namanya. Kadim, ya. Boleh diceritain nggak Kadim? Maksudnya sedikit perjalanan Kadim itu bisa ke Al-Azhar Kairo. Sok mangga. Saya berangkat ke Kairo kira-kira seminggu sebelum 2014 atau akhir 2013. 2013 kita tahu kondisi Mesir saat itu cukup tidak aman atau kacau karena di waktu itu presiden terpilih dalam hal ini Mursi digulingkan sama seorang jenderal, yaitu ya presiden sekarang ya Sisi gitu. Akhirnya kena dampak lah, tidak ada penerimaan mahasiswa dari luar saat itu. Hanya saja ada aturan-aturan, ada kebijakan-kebijakan baru. Di akhir-akhir tahun 2013 tersebut ada perekrutan, ya saya salah satu orang yang bisa masuk dan alhamdulillah lolos berangkat gitu. Jadi saat tiba di sana pun bom molotov dan sebagainya itu corak-poranda itu saya saksikan gitu kan. Ya sampai awal 2014 baru kemudian kondisi Mesir aman dan segala kegiatan masyarakatan yang ada di sana itu mulai kembali normal gitu ya. Kadim, waktu itu kan emang 2013 itu sedang bergejolak dengan Timur Tengah gitu. Itu orang tua tuh mengizinkan Kadim untuk berangkat ke sana gitu, nggak khawatir gitu Kadim? Tidak dipungkiri memang pemberitaan perihal keadaan di sana oleh pelaku-pelaku pembuat media di sini memang tidak fair ya. Sering sekali informasi yang ada di sini menceritakan hal-hal yang terjadi di sana itu lebay gitu, berlebihan gitu. Ya kita tahu lah Indonesia, kita kan berbicara negara Mesir dan negara Indonesia gitu. Indonesia pun sering kena ancaman kayak perihal KKB di Papua itu kan sangat jauh. Di Serang di sini aman-aman aja, pun di Kairo. Di pojokan Kairo ya sama halnya, mungkin ada pemberontak juga, cuman kan ibu kota-kota pada umumnya aman-aman saja gitu. Nah, perihal perizinan keluarga, karena memang keluarga ini dari kampung, tidak tahu dunia, negara sendiri aja nggak tahu gitu. Apalagi negara-negara luar. Cukup saya sampaikan, mohon doanya di sana aman.
Ya alhamdulillah restu dari keluarga dan dari orang-orang terdekat mengizinkan, akhirnya bismillah akhir 2013 berangkat. Luar biasa ya, Kak Dengan Dim. ya alhamdulillah. Nah, Kak Dim, saat bergejolak dan Kak Dim baru sampai sana nih, gitu kan, baru sampai Kairo Mesir, itu langsung mulai belajar atau gimana Kak Dim? Atau nyari tempat aman dulu gitu? Yang pertama ketika sampai di sana istirahat dulu. Di sana ada Padepokan Banten, namanya KMB ya, Komunitas Keluarga Mahasiswa Banten. Sampai di sana saya istirahat sampai 2014. Padahal tidurnya cuma seminggu tuh. Cuma begitu bangun-bangun, begitu keluar rumah itu udah 2014. Nah saat itu proses kelas persiapan masuk di lembaga bahasa ya. Karena semenjak tahun itu tidak boleh ada mahasiswa asing. Begitu sampai sana langsung kuliah, waktu itu tidak bisa. Harus mengikuti Daurul Lughoh atau kelas bahasa, kelas persiapan bahasa Arab di sana. Kak Dim, yang Wendy mau nanyain nih, kenapa sih Kak Dim nih tertarik gitu untuk belajar di Al Azhar Kairo Mesir? Ya Al Azhar karena memang pertama tidak mendasar ya, tidak ada dasar saya suka Al Azhar itu ya. Cuman lama kelamaan ternyata berdasar, dalam artian menarik juga gitu jebolan Al Azhar ini kan. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri gitu kan, kalau bicara struktur pemerintahan gitu. Ya pegiat pesantren ya jelas banyak gitu kan, karena memang ketika saya di Kairo hampir seluruh pesantren di Indonesia itu perwakilannya ada di sana. Entah itu anak kiainya, atau di Jawa itu sering dipanggil Gus, atau ponakan kiainya, ya minimal santrinya ada di sana gitu. Jadi saya tertarik untuk belajar agama itu di Al Azhar gitu. Lagian ada pepatah dulu tuh yang menjadi motivasi saya. Kenapa orang dulu tuh nanam pohon kelapa itu jauh dari rumah katanya. Karena semakin jauh pohon kelapa itu ditanam di dalam rumah, dari rumah, semakin bagus katanya buahnya gitu. Nah, jadi dari situlah saya belajar jauh gitu, dengan harapan dengan jauhnya belajar yang diperoleh lebih berbobot. Tapi kita tidak mungkiri bahwa banyak lulusan dalam negeri itu lebih cakap, lebih pandai dibanding di luar gitu. Tergantung orangnya lagi-lagi. Tergantung orangnya. Terus Kak Dim, di sana itu ada kesulitan nggak untuk belajar Kak Dim? Kesulitannya apa dalam hal belajar gitu? Ya jelas karena latar belakang saya di Iman 2, yang lainnya dari pesantren-pesantren modern gitu ya. Dari pondok pesantren Salafiyah itu terbilang sangat sedikit gitu. Itu dalam bahasa itu sedikit menjadi sedikit susah lah gitu. Tapi karena saya ya punyalah bekal lah, nggak banyak-banyak di dunia keagamaan itu ngaji itu, jadi bisa teratasi lah ketika sampai di sana, bisa mengikuti pendidikan, bisa mengikuti pembelajaran, juga bisa berkomunikasi lama-lama dengan masyarakat sana gitu. Itu syukur juga buat saya ada kelas bahasa itu. Jadi alhamdulillah sangat membantu gitu waktu itu. Oke, Kak Dim, teman-teman Banten Podcast mungkin ingin mengetahui nih terkait persiapan Kak Dim untuk belajar di Al Azhar Kairo. Ini bisa memberikan semangat juga untuk teman-teman Banten Podcast yang lagi nonton. Kak Dim, selama Kak Dim di sini, tepatnya di Mandua Kota Serang gitu kan, itu persiapan apa dan apa yang harus Kak Dim lakuin gitu untuk bisa belajar di Kairo? Mungkin dari hafalan Qur'annya kah atau gimana Kak Dim? Ya yang pertama hafalan Quran ya, karena kalau ingin tahu kurikulum yang ada di Mesir aja, negara Mesir, itu Quran itu pertama gitu. Jadi tidak heran orang Mesir itu banyak sekali yang hafal Quran gitu, karena memang
kurikulumnya mengedepankan Quran di awal itu, hafalan Quran itu. Jadi kita dituntut untuk hafal Quran ya minimal 2 juz gitu. Minimal. Hanya saja biasa yang ikut tes ini kan hampir puluhan ribu ya, belasan ribu. Jadi sebaiknya hafalan Quran ya lebih banyak gitu kan. Lebih banyak itu lebih baik karena sistemnya poin kan. Poin. Yang pertama ya hafalan Quran, yang kedua pengetahuan keagamaan. Ya berikut fikihnya juga masih dasar lah, fikih dasar gitu. Itu tesnya Kak Dim ya? Iya ada tesnya. Kemudian ya bahasa Arabnya juga bahasa Arab sehari-hari gitu. Memang tesnya dari Syekh dari Kaironya datang ke sini waktu itu. Ya qadarullah saya enggak tahu juga Ustadz Wendy, Pak Wendy diterima ini ya Rizky. Diterima, dapat ya akhirnya ya berangkat. Ya bismillah alhamdulillah di sana kurang lebih saya 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun karena cuti setahun di sana. Nah Kak Dim, ini kita ini kan sama-sama Al Azhar nih. Iya. Ya Wendy Al Azhar SMP apa SD? SMP-nya ya. SMP Serang Al Azhar kan. Iya. Kalau Kak Dim kan ya Al Azharnya kan di Al Azhar Kairo, beda lah. Tapi sama-sama Al Azhar lah. Kak Dim, menurut Kak Dim nih, bagaimana pandangan Kak Dim mengenai mahasiswa Indonesia yang belajar Islam di sana gitu? Belajar Islam di Kairo. Mahasiswa Indonesia itu yang di Timur Tengah paling banyak ya di Kairo. Bahkan kalau di persentase itu lebih dari 70%. 70% di Kairo. Ada di Kairo. Di Kairo itu kurang lebih 10.000 lebih sekarang. Di Saudi mungkin 1.200-an. Jadi kan jauh banget gitu ya. Di Maroko paling mungkin 100, Sudan pun 400-an gitu. Jadi jauh banget gitu. Di Tunis juga sama 1000-an gitu. Jadi perannya sangat penting teman-teman Kairo ini karena memang selain jumlahnya banyak gitu dan mereka berafiliasi atau belajar di Al Azhar gitu. Kita tahu Al Azhar itu kan lembaga pendidikan agama itu yang paling tua mungkin saat ini nih kan, yang masih eksistensi. Kita tahu lah ada Pak Quraisy Shihab yang mendapat ruang kan di dalam publik, kemudian UAS juga sosok UAS mewarnai ke masyarakat, kemudian TGB itu perwakilan daripada orang pemerintahan tapi juga tidak menyembunyikan kesantriannya gitu, keulamaannya gitu dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di sana ya sisi kurang baiknya sih bebas ya. Karena di Al Azhar di sana tidak adanya absen. Oh, tidak ada absen. Tidak ada absen di sana. Berarti beda banget sama di Indonesia ya? Ya, tidak ada absen, tidak ada tugas. Jadi murni kesadaran dari pribadi. Jadi kalau tidak ada giro semangat, kemudian tiba-tiba datang ke Mesir, ya siap-siap aja makin malas gitu kan. Karena di sana nggak ada tuntutan absen, tuntutan tugas. Karena tidak sedikit juga di sana banyak orang-orang yang kehilangan orientasinya. Padahal mahasiswa Al Azhar tapi bertahun-tahun nggak selesai-selesai dan akhirnya kerja di sana, kemudian lama di sana, keluarga, masyarakat dan bangsa menungguin perannya di tanah air. Akan tetapi dia lebih milih zona nyaman gitu kerja. Memang untuk nyari kerja di sana relatif ringan gitu untuk sehari-hari. Hanya saja kan untuk bicara masa depan ya nggak baik gitu. Terus Kak Dim, berarti di sana itu nggak ada batas waktu untuk belajar di sana ya? Bebas. Kalau di sini kan ada batas waktunya tuh di kampus-kampus tuh. Iya. Kalau nggak lulus tahun ini, maksudnya ya udah keluar DO gitu kan? Sistem kuliah di sana kan istilahnya tingkat ya. Kalau di sini semester. Jadi 4 tahun kan 8 semester. Kalau di sana 4 tingkat, Wendy. Nah, setiap satu tingkat itu jatahnya 3 tahun.
ketika nggak lulus bisa ngulang di lulus berikutnya gitu, di tahun berikutnya. Mm-mm. Nggak lulus lagi terakhir final, namanya istilahnya istisnai, dia terakhir gitu. Kalau nggak lulus lagi di tingkat 1 atau 2 atau 3 atau 4 dalam waktu 3 tahun, maka diharuskan bukan dikeluarkan atau di DO, tapi diharuskan pindah jurusan. Nah, karena misalkan di jurusan syariah udah nggak kuat, di jurusan tafsir dan sebagainya begitu. Terus Kak Dim, ingat nggak waktu Kak Dim di sana itu ada berapa mahasiswa Kak Dim? 7.000 waktu 7.000-an saya. 7.000 waktu saya. Banten karena dulu pernah lurah ya saya. Lurah Banten di sana. Lurah Banten di sana. Sebutnya sama gubernur. Gubernur Mesir di Banten gitu. Jadi saya sempatkan saat gubernur Banten tuh saya sambangin wali kota bupati se-Banten ini. Termasuk pimpinan anggota-anggota dewan yang ada di Banten ini saya sambangin. Ya belum itu saya gubernur gitu, gubernur Banten di Mesir tapi ya tercatat saat itu 420 data 2018 itu 420 orang Banten. Separuhnya Tangerang Raya, Tangerang Kota, Tangsel, Kabupaten Tangerang, separuhnya lagi Serang, Cilegon, Pandeglang dan Lebak gitu. Kak Dim, yang Wendy pengen tanya ini, apa sih Kak Dim keunggulan belajar di Al Azhar Kairo tuh? Keunggulannya yang pertama sumber ya, kita bicara referensi sumbernya. Di sana itu sangat banyak sekali manuskrip kuno gitu. Iya. Ya kita tahu lah di Indonesia kan 300 tahun lebih ya dijajah sama Belanda. Karena itu pengetahuan keagamaan ataupun umum banyak sekali yang hilang gitu. Di Kairo ya alhamdulillah, makanya di sana pun ada book fair ya, bazar buku itu ketiga. Terbanyak tuh, terlengkap gitu. Yang pertama kan di Jerman di Frankfurt itu, Frankfurtnya. Dan di sana itu kita ngaji di sini kalau bicara agama, kita ngaji di sini misalkan Tanwir Qulub. Di sana bisa ngaji juga Tanwir Qulub. Lah lebihnya lagi kita bisa ngajinya sama cucunya pengarangnya gitu, pun yang lain. Karena kalau disimpulkan ulama-ulama dunia Islam itu ada dua pernyataan itu. Kalau enggak dia dari Mesir ulama tersebut, berarti dia orang luar tapi belajarnya di Mesir begitu. Imam Syafi'i dari Gajah gitu, dari Palestina gitu. Tapi kuburannya ada di Mesir, berarti kan dia belajar di Mesir gitu kan ya. Dan ulama-ulama lainnya gitu banyak. Ibnu Hajar Asqalani kalau bicara hadis kan, ya kan? Ibnu Hajar di Asqalan tuh di mana, di daerah Persia gitu. Tapi kuburannya ada di sana. Dan masih banyak lagi di sana peninggalan ulama-ulama dulu gitu. Tapi tentu Pak Wendy, kiai-kiai di sini, tokoh-tokoh agama di sini sambung sanadnya gitu. Intinya yang ngaji di sana di sini ya sama aja. Cuman memang keunggulannya kita bisa lebih dekat gitu kan dengan fisik di sananya ya gitu. Terus Kak Dim, di Al Azhar Kairo tuh jurusannya apa aja sih Kak Dim? Terus apa yang paling diminati sama mahasiswa Indonesia? Jurusan di Al Azhar lengkap ya, umum dan keagamaan gitu. Hanya saja karena ini Al Azhar ini menjadi sentral studi keagamaan, maka masyarakat asing baik dari Eropa, Asia atau Afrika ngambil jurusannya ya program keagamaan gitu. Yang paling diminati oleh masyarakat asing khususnya Indonesia itu pertama itu Fakultas Usuluddin. Fakultas Usuluddin itu karena di dalamnya ada jurusan tafsir, hadis, filsafat, dakwah gitu. Yang kedua syariah. Saya ngambil syariah atau Islamic law gitu ya. Dan syariah ini kedua lah cukup populer di sana gitu. Hanya saja S1-nya syariah di sana masih umum. Belum penjurusan. Jadi hukum Islam secara umum dibahas gitu. Untuk penjurusannya nanti di magister atau di S2. Yang ketiga itu lughoh, ngambil bahasa Arab. Nah,
Nah, kira-kira tiga Tiga fakultas itu ya, ini yang yang paling banyak diminati diminati, itu, ya. Terus Kadim, mengenai orang-orang yang belajar di sana nih, itu kan nggak cuma Indonesia kan, seluruh Iya. dunia ada di situ Iya. gitu kan. Kak Dim ada kesulitan nggak untuk berbaur sama orang-orang sana gitu? Ya kesulitan saya rasa enggak sih ya, karena jalan aja normal gitu. Hanya saja upaya adaptasi tentu lebih lama dibanding mungkin kita kuliah di Surabaya atau di Bandung gitu kan, karena ya Indonesian people lah gitu kan. Jadi nggak sulit lah. Di sana kan karena memang dari belahan dunia, dari Cina, Amerika, Barat, Cina banyak. Justru yang semangat belajar Islamnya tinggi itu banyak dari Cina, Korea gitu tuh. Hanya saja banyak juga orientalis gitu. Belajar Islam tuh hanya untuk mengetahui aja gitu. Cukup tahu lah ya. Cukup tahu aja gitu. Padahal jauh loh dari Cina ke Arab itu bahasanya. Tapi faktanya bisa-bisa aja tuh jalan, karenanya ya siapa yang sungguh-sungguh ya pasti Allah permudah begitu kan. Kadim, mengenai aktivitas di sana nih, aktivitas mahasiswa Indonesia di sana, misalkan nih ada perayaan-perayaan besar di Indonesia gitu, contohnya kayak 17-an Agustus gitu, itu sama nggak yang dilakuin mahasiswa Indonesia yang di sana tuh sama nggak kayak di Indonesia gitu? Ya sama di sana dirayakan. Itu yang mungkin jadi nilai lebih belajar di Al Azhar ya. Bagaimanapun Mesir ini secara arah ke depan pandangan negara itu seirama dengan Indonesia. Bagaimana kehadiran di dunia agama dan negara ini harus beriringan, harus saling mengokohkan gitu. Jadi di Mesir pun kita teman-teman ya ngadain 17 Agustus apalagi ya. Kemudian Sumpah Pemuda, hari-hari besar Indonesia. Iya itu. Kita ramai lah teman-teman merayakan gitu, karena momen itulah yang menjadi ajang pertemuan silaturahim antar diaspora atau antar pelajar yang ada di sana gitu. Kadim, terus di sana tuh ada nggak sih aktivis atau organisasi Indonesia yang dibentuk di sana gitu, mahasiswa? Ya ada organisasi di sana, hanya saja mungkin formulanya jauh berbeda dengan di Indonesia gitu kan. Di Indonesia teman-teman tuh ada HMI gitu, kalau dari luar kampusnya ya. Ada PMI. Kalau di sana sifatnya kekeluargaan yang pertama organisasi. Jadi setiap provinsi itu rata-rata punya bangunan. Jadi Pemda, pemerintah daerahnya tuh ngasih anggaran lah untuk bikin apartemen, bikin bangunan asrama dan sebagainya gitu. Termasuk Banten juga ada 2008 itu Bu Atut ke sana rombongan bangun asrama di sana, mes gitu. Jadi organisasi itu pertama kedaerahan gitu. KMB, ada KMB itu Banten, KPJ Pelajar Jakarta dan seterusnya gitu. Dan ini kekeluargaan ini menjadi pusat kegiatan mahasiswa, kemudian juga hak dan tanggung jawab WNI yang ada di sana, pelajar khususnya, itu ada di kekeluargaan. Lapor diri. Jadi kedutaan tuh komunikasinya sama kekeluargaan gitu. Bahkan untuk perpanjangan visa, surat izin tinggal itu lewat kekeluargaan gitu. Kemudian ada afiliatif seperti NU, Muhammadiyah dan lain-lain gitu. Kemudian kelompok-kelompok kajian, kelompok-kelompok diskusi ya paling sifatnya gitu. Cuman yang namanya demo karena memang di luar ya nggak ada di sana. Paling sempat demo sekali, paling itu pun di arah demonya ke kedutaan ketika ada pejabat kedutaan yang memang perlu untuk didemo begitu. Tapi pernah itu kayak? Pernah. Utamanya persoalan haji. Karena hidup matinya keorganisasian di sana itu berdasarkan dari
hasil tenaga haji gitu. Karena kan haji yang dikelola oleh PPIH, panitia penyelenggara ibadah haji di Saudi, itu kan butuh tenaga mahasiswa ya, yang cakap, yang bisa ini gitu. Dan itu diminta dari Timur Tengah. Kebetulan Mesir ini karena paling banyak mahasiswanya di sana, kuota tim hajinya cukup banyak begitu. Nah, jadi teman-teman yang berangkat haji jadi pembantu haji kan lumayan tuh gajinya tuh ada 60 jutaan mungkin ya. Itu sebagiannya itu dialokasikan ke organisasi-organisasi yang ada di sana gitu. Nah, berarti Kak Dim ini pernah jadi ini dong, petugas haji dan umroh ya? Pernah. Nah, kalau petugas umroh ya sering ya. Setahun tuh saya sempatkan sekali umroh. Tapi kalau haji ya cuma sekali 2018. Udah haji lah. Ya kebetulan ketemu orang Banten terus di sana ya. Oh, banyak. Iya banyak alhamdulillah. Berarti ya itu ngasih inilah ya sama orang Banten tuh. Iya saya prioritaskan karena kerja saya sedikit, job desk-nya sedikit saya waktu itu di Mekah itu, jadi saya habiskan waktunya untuk membantu orang-orang Banten terus, Serang dan Cilegon khususnya gitu. Kadim, sebagai penutup nih ya, iya. Bisa nggak kasih semangat nih untuk teman-teman Banten Podcast yang mungkin ingin sama nih, maksudnya mengikuti jejak Kadim untuk belajar di Al Azhar Kairo. Mungkin teman-teman Banten banyak Kadim yang ingin sama Kadim nih belajar di Al Azhar Kairo. Bisa Kadim? Oke. Ya untuk teman-teman lulusan SMK, aliyah atau SMA, jangan ragu dan jangan pesimis. Langsung saja cari di Google bagaimana proses pendaftarannya. Bismillah, ikut saja daftar. Jika teman-teman memiliki hafalan Quran yang pertama, kemudian merasa ada kemampuan dan keinginan yang besar untuk belajar di sana, langsung saja hubungi Ustadz Wendy, nanti mengarah ke saya begitu. Ya. Oke, saya kira itu. Oke, teman-teman Banten Podcast, cukup sekian bincang-bincang gua sama Kak Dimyati. Semoga ini bisa menjadikan motivasi dan informasi untuk teman-teman yang ingin belajar di Al Azhar Kairo Mesir. Cukup sekian, kita kembali lagi di episode selanjutnya. Yuk.